ayat 31 sampai dengan 34. Injil Lukas 18 ayat 31 sampai dengan 18 berkata demikian. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, diludahi, dan mereka menyesal dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Artinya perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pemberitahuan tentang kelahiran Yesus sudah dinubuatkan sejak awal. Masih Perjanjian Lama sudah dinubuatkan bahwa akan datang lahir seorang raja, penebus umat manusia yang berdosa. Dan Yesus berkata bahwa aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan Yesus mengajak ke-12 muridnya supaya mereka ke Yerusalem. Tentu saja Yesus tahu apa yang akan terjadi atas dirinya. Sebab dia katakan di sini bahwa segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Kemudian saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-50 berkata demikian, "Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung." Yesus tahu bahwa Anak Manusia itu harus menerima baptisan. Nah, kita harus lihat ini saudaraku, baptisan yang dimaksud oleh Yesus ini seperti apa atau bagaimana. Yang dimaksud oleh Yesus bahwa dia akan mati dan dia akan dikuburkan. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus bahwa dia akan menerima baptisan. Kehidupan lama manusia itu harus dikuburkan bersama-sama dengan kematian Yesus, sehingga ketika ia bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, maka terjadilah di situ disebutkan hidup baru. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di sini dikatakan aku harus menerima baptisan. Artinya aku harus menerima kematian, aku harus menerima penguburan. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Tetapi dikatakan betapa susahnya hatiku. Yesus tahu apa yang akan terjadi atas dirinya. Seperti dalam ayat yang kita sudah baca tadi, saudara, bahwa dia akan diolok-olokkan, dia akan dihina, dia akan diludahi, dia akan disesat sampai dia akan dibunuh. Itu yang dimaksud dalam ayat ini, bahwa segala sesuatu akan terjadi atas dirinya. Yesus merasa sedih, Yesus merasa besar pergumulannya. Dia merasa tertindas, saudara. Dia tidak merasakan kekuatan apa-apa. Bahkan dia merasa tidak ada pertolongan. Sehingga ketika dia akan mati, dia disalibkan, dia berkata ketika ia menghidupnya, apa yang dia katakan? Sudah selesai. Maka dikatakan di sini bahwa Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Seakan-akan Yesus merasa sendiri, tidak ada pertolongan dari Allah, dari Bapa. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, bahwa sesungguhnya
Yesus melakukan semua itu karena itulah rencana Allah bagi kehidupan kita, bagi gereja Tuhan yang hidup di hari zaman ini, bahwa Yesus harus mati, Yesus harus mati, dan dia harus dikuburkan demi keselamatan saudara dan saya. Nah, kemudian saudara terkasih, di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-32 berkata demikian, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, bangsa yang tidak mengerti kebenaran firman Allah yang sesungguhnya, sehingga dia menerima sesuatu yang tidak harus dia terima dalam hidupnya sebagai anak Allah, sebagai juru selamat. Tetapi itulah yang dicatat dalam Alkitab, dalam sejarah, dalam kitab para nabi, bahwa sesungguhnya anak manusia itu akan menderita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius pasal 27 berkata ayatnya yang ke-34. Injil Matius pasal 27 ayat 43 berkata demikian, ia menaruh harapannya pada Allah. Yesus di dalam menghadapi kematiannya, Yesus di tengah-tengah dia akan menghadapi penderitaan, siksaan secara badani, dia menaruh harapannya kepada Allah. Demikian pula kita saudara. Tadi saya katakan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak pernah ragu akan kekuatan kuasa Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, mari dalam ayat yang ke-43 ini, kalau Yesus menaruh harapannya kepada Allah, kita yang percaya kepada Dia pun akan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena apa saudara? Situasi saat ini semakin tidak menentu. Perekonomian kita ini sementara krisis saudara, krisis ekonomi, krisis kesehatan pun terjadi. Apakah kita hanya melangkah dengan kekuatan kita? Apakah kita hanya melangkah dengan pengetahuan kita sebagai manusia? Tentu jawabannya tidak saudara. Tetapi segala sesuatu yang dihadapi oleh bangsa kita, oleh masyarakat Indonesia, oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biar kita semua akan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang sanggup menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Allah sanggup menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Allah sanggup menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh setiap manusia menghadapi pandemi COVID-19. Kemana kita berharap? Mengharapkan vaksin semua bisa menakutkan saudara. Tetapi satu hal yang saya ajak kepada kita semua, kalau Yesus menaruh pengharapannya kepada Allah, kita yang percaya kepada Yesus, kita pun akan menaruh pengharapan kita kepada Dia yang sudah mati, yang telah menebus saudara dan saya, yang telah menyelamatkan kita, yang telah naik ke surga, dan telah menyediakan tempat bagi kita ketika Dia datang kembali pada kali kedua. Dia akan menjemput saudara dan saya, membawa masuk ke tempat kekal yang disediakannya bagi kita yang tetap setia percaya kepada Tuhan. Ayat ke-50 berkata saudara terdekat, berserah. Berserah artinya tidak hanya dengan kata-kata saudara, tetapi harus menyerahkan sepenuhnya hidup ini ke dalam Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Sebab Dia adalah jaminan keselamatan bagi saudara dan saya. Yesus adalah jaminan kesehatan bagi kita semua. Amin. Dia jaminan kesehatan kita. Kita berdoa. Tadi kita sudah lakukan pujian, oleh darahnya amat kuasa menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Ketika kita lakukan pujian ini, saya percaya bahwa kita akan menerima kuasa itu saudara. Dia akan menyucikan dari segala dosa kita saudara-saudara yang terkasih. Nah oleh sebab itu, kita yang ada seberapa umat Tuhan jemaat kepada hari saya pada siang hari ini, saya mengajak kita semua, mari kita taruh
hidup kita kepada Tuhan, kita menaruh pengharapan kita kepada Allah kita yang hidup, yang berkuasa, yang memberkati, menyertai kita sampai pada siang hari ini. Apapun yang terjadi, tetapi ada firman Allah yang selalu memberikan petunjuk, pengetahuan, pemahaman kepada kita sebagai percaya, supaya kita jalani hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan segala-galanya dalam hidupnya kepada Tuhan. Terkadang ada orang-orang Kristen yang menaruh pengharapannya dalam kekuatannya sendiri. Sebab firman Allah berkata pada kitab Yeremia, terkutuklah orang mengandalkan manusia. Tadi malam saudara yang terkasih, saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan yang ada di wilayah Petasia. Kemudian ibu gimana tanya, apa itu? Saya ditelepon, bro, minta dukungan doa. Kenapa bro? Ada masalah apa? Ini bro, saya bilang, Ibu Komang sudah datang pamit. Dia akan kembali ke Moleono. Artinya beribadah di Moleono. Tadinya dia dari Moleono, kemudian dia berbalik datang beribadah di Sampalowo. Kemudian karena ada masalah di Moleono, terpecahlah jemaat di sana, maka dia kembalilah sebagai jemaat di PDI yang ada di Moleono. Saya cuma berikan dukungan, motivasi supaya bro kuat, karena Tuhan yang punya pelayanan, tidak ada yang lain. Kemudian bangun komunikasi dengan ibu supaya tidak ada pemisah. Sekalipun Ibu Komang kembali, mungkin bro sudah harapkan dia sebagai penopang dalam pelayanan. Dan itu yang selalu dia sampaikan, bahwa karena Ibu Komang mereka bisa bangun gereja. Tapi saat ini pribadi yang mereka andalkan secara manusia itu tidak lagi berjemaat sama pendeta Rongko. Saya bilang bro, berharap sama Tuhan, andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia, jangan andalkan Ibu Komang. Dia juga manusia biasa, tetapi andalkan Tuhan dalam pelayanan. Dia bilang terima kasih bro. Yang dulu saya, bapak dan ibu, mereka yang selalu usahakan supaya saya ini pelayanan saya rusak, sampai-sampai mereka langsung ambil alih pelayanan jemaat El-Fatah. Mereka langsung ambil alih. Tetapi saya sabar. Jemaat yang mengikut saya sabar. Kita semua sabar. Dan Tuhan melakukan apa yang terbaik. Saya telepon ketua sekretaris MD. Oh begitu kak? Iya. Oh terima kasih buat informasinya. Ini sesuatu hal yang tidak bisa dipikirkan bahwa itu akan terjadi ke depan. Ibu Komang ini dia sebagai guru, sebagai pengusaha, ada usahanya, ada bisnis. Dia harus tinggalkan pelayanan itu. Dia pergi beribadah bersama-sama yang ada di dekat rumahnya, saudara. Tapi seperti apa firman Allah berkata pada Lukas Matius pasal 27 ayat 50 berkata, berharap, taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada manusia. Karena ketika kita bersandar kepada manusia, disitulah kita punya kegagalan. Kita punya kegagalan dalam hal menjalankan tugas, misi, visi Tuhan dalam hidup ini, dalam dunia ini, saudara. Pengiringan kita, tidak sedikit masalah yang kita hadapi. Mulai dari kami pelayanan sebagai hamba Tuhan, panggil pun punya masalah dalam kehidupan mereka sebagai seorang hamba Tuhan, betul tahu? Punya masalah. Keluarga Perugeng Sebui punya masalah. Keluarga Puseni Arami punya masalah. Keluarga Adi Telori punya masalah. Saudara Aldi punya masalah. Pak Caroko juga punya masalah. Semua punya masalah. Siapa yang tidak punya masalah di sini? Kita semua punya masalah, pergumulan, problem dalam hidup ini. Tetapi firman Allah sebagai dia berkata, yang menaruh pengharapannya kepada Allah, maka mengajak kita semua, mari kita taruh semua itu di bawah kaki Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Tuhan kita adalah Allah yang besar, yang luar biasa, yang sanggup menyelesaikan perkara-perkara sepele yang kita hadapi saat ini.
Dan kita bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, saudara dan saya bisa ada, ini semua karena kekuatan Tuhan. Tidak ada bisa jalan hari ini kalau bukan Tuhan. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa melewati hari-hari hidupnya dengan kekuatan sendiri kalau bukan Tuhan yang menyertai. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, di hari-hari terakhir ini, apalagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Kita lebih mempersiapkan kehidupan kita. Kita harus lebih memperlengkapi kehidupan kita. Kita harus lebih berserah kepada Tuhan. Kita harus selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Serahkan sepenuhnya pergumulanmu. Dia Allah kita yang berkuasa. Dia akan bertindak. Dia akan membela. Dia akan ganti saudara dan saya. Itu menunjukkan bahwa Allah kita, Dia sangat peduli. Allah kita, Dia adalah Allah yang senantiasa memberikan petunjuk buat kita. Pembelaan yang luar biasa saudara. Apa yang kita hadapi hari-hari terakhir ini sangat menakutkan saudara. Mungkin saja ini saudara informasi bahwa gereja kembali akan ibadah-ibadah kembali akan ditiadakan di gereja. Nah, ini fungsi kita sementara saat ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita lebih lagi berharap kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Kita jemaat yang ada masih bisa, kita akan tetap laksanakan di sini saudara. Kalau memang nanti dilarang untuk tidak melaksanakan beberapa waktu lamanya, maka kita akan beralih melaksanakan kegiatan lagi di rumah. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita menyerahkan semua pergumulan ini, pergumulan bangsa kita kepada Tuhan, pergumulan daerah kita kepada Tuhan, Dia Allah kita yang sanggup memulihkan keadaan. Dia Allah yang sanggup memberikan pembelaan. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya berada di dalam pergumulan, berada di dalam ketidakpastian, berada di dalam keraguan kita. Tetapi Dia akan selalu bertindak, dan di dalam tindakan Tuhan itu akan membawa kepada kita satu kemenangan yang luar biasa. Puji Tuhan saudara-saudara yang terkasih. Sekali lagi saya akan baca dalam ayat yang ke Injil Matius pasal 27 ayat 50. Ayat 43 berkata, ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Yesus berkata, aku adalah anak Allah. Kita yang percaya kepada Dia, kita adalah anak Allah. Taruh pengharapan kepada Tuhan, karena engkau adalah anak Allah. Sebagai seorang anak, pasti akan sangat dikasihi Tuhan. Sebagaimana kita mengasihi anak-anak kita, terlebih Allah kita yang besar, Dia akan lebih mengasihi saudara dan saya, mengasihi keluarga kita, mengasihi pelayanan yang ada, dan mengasihi umat-umat Tuhan yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kalau Dia berkata karena Dia adalah anak Allah, maka tentunya saudara, Tuhan akan membangkitkan dia dari antara orang mati.